Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmatnya, kita bisa berdiri di sini untuk mempresentasikan materi yang kita buat dengan bertema pergaulan bebas, pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat di kalangan remaja. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian pergaulan sehat dan tidak sehat yang akan dibacakan oleh Cica. Pengertian pergaulan sehat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merujuk pada pengertian kata pergaulan serta kata sehat. Pergaulan adalah perihal kehidupan menjalin pertemuan di masyarakat, sedangkan kata sehat berarti bersifat baik untuk badan. Maka dapat disimpulkan jika pergaulan sehat adalah perihal menjalin pertemanan yang bersifat baik bagi tubuh. Sedangkan untuk pergaulan tidak sehat dapat diartikan sebagai perihal menjalin pertemanan yang tidak bersifat baik untuk tubuh. Baik, itu tadi pengertian dari pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat. Selanjutnya yaitu tips pergaulan sehat yang dibacakan oleh Ibu. Perkenalkan, nama saya Lingkut Mayani. Saya di sini saya akan menjelaskan tentang tips pergaulan sehat. Tips pergaulan sehat itu ada beberapa. Tipsnya ini yang pertama, belajar menerima diri sendiri, memperluas lingkup pertemanan Anda, senyum, belajar memulai obrolan, jangan mudah tersinggung. Kalau teman yang sedang kesusahan, jujur, punya rasa humor dan tidak egois. Baik, itu dari tips pergaulan sehat. Selanjutnya dampak pergaulan tidak sehat akan dibacakan oleh Juni. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Juli Pratiwi, absen 24. Di sini saya akan menjelaskan dampak pergaulan tidak sehat. Yang pertama adalah menyebabkan seseorang bertindak tidak sesuai nilai dan norma yang berlaku di masyarakat, sehingga pelaku pergaulan tidak sehat mendapatkan ujaran kebencian dari masyarakat. Kedua adalah menurunnya kadar kesehatan, misalnya karena mengonsumsi obat-obat terlarang atau alkohol yang berlebihan. Ketiga adalah menyebabkan penyakit. Ini bisa terjadi ketika para pelaku pergaulan tidak sehat suka berganti-ganti pasangan atau melakukan seks bebas, sehingga menyebabkan terjadinya penyakit yang menular, yaitu penyakit HIV atau AIDS. Baik, itu tadi dampak pergaulan tidak sehat. Selanjutnya solusi pergaulan tidak sehat akan dibacakan oleh Rizky. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Putri Mulyani. Di sini saya akan menjelaskan solusi pergaulan tidak sehat. Yang pertama, selektif dalam memilih teman. Hindari menjalin pergaulan dengan teman-teman yang dirasa bisa membawa dampak buruk. Yang kedua, perbanyak kegiatan positif untuk menghindari pergaulan yang tidak baik. Maka hal penting untuk dilakukan adalah sibukkan diri misalnya dalam kegiatan berorganisasi. Yang ketiga, ingat akan orang tua. Yang keempat, mendekatkan diri dengan agama. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, itu tadi solusi pergaulan tidak sehat. Selanjutnya untuk perilaku penyimpangan pergaulan tidak sehat akan dibacakan oleh Pak dan Bentuk-bentuk perilaku penyimpangan pergaulan tidak sehat. 1. Suka mengaburkan uang untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. 2. Sering menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan keji. 3. Rasa ingin mencoba dan merasakan hal negatif. 4. Perubahan pikiran yang mengalut pada hal-hal negatif. 5. Perubahan lingkungan sehat dan tidak sehat dalam pergaulan dengan kelompok-kelompok yang tidak memperdulikan nilai dan norma dalam masyarakat. Om Swastiastu, perkenalkan, nama saya Bajang dari Sanjaya, nomor absen 34. Saya akan melanjutkan presentasi dari Sparta. Yang keenam, mudah mengalami kegelisahan yang mendorong seseorang untuk melakukan
untuk menggunakan obat-obat terlarang atau alkohol untuk menenangkan diri. Yang ketujuh tidak sabaran dalam melakukan suatu hal. Yang ke-8 mudah emosional atau mudah terbawa emosi. Yang ke-9 sering melawan. Yang ke-10 rasa malas. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, cara mencegah pergaulan tidak sehat akan dibacakan oleh Dita. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Margita Lestari, nomor absen 27. Di sini saya akan menjelaskan pencegahan dalam pergaulan tidak sehat. Yang pertama yaitu selektif dalam memilih teman. Lingkungan pertemanan cukup berpengaruh dalam membentuk karakter seseorang. Yang kedua, berpendirian yang kokoh. Memiliki pendirian yang kokoh membuat remaja tidak mudah terpengaruh dalam pergaulan tidak sehat. Yang ketiga, ingat akan orang tua. Dan yang keempat, mendekatkan diri kepada agama. Baik, selanjutnya ciri-ciri pergaulan bebas akan dibacakan oleh Dita. Perkenalkan nama saya Fitriani, absen 7. Jadi saya di sini akan menjelaskan ciri-ciri pergaulan bebas. Yang pertama ada kurang tanggung jawab terhadap tugas yang telah diberikan. Yang kedua, tidak bijak dalam memanfaatkan waktu seperti main game di dalam pagi hari. Terus yang ketiga, membuka ruang untuk kesenangan sesaat. Yang keempat, melakukan seks bebas. Yang kelima, mengalami tekanan emosi dan gangguan kesehatan mental. Selanjutnya, ciri-ciri pergaulan sehat akan dibacakan oleh Dita. Terima kasih. Di sini saya akan membacakan ciri-ciri pergaulan sehat, yaitu berakhlak mulia, senantiasa berprasangka baik, pemaaf, jauh dari rasa iri dan dengki, mempunyai sifat malu, dan berusaha menepati janji, sopan dalam menutur kata, selalu senyum dan mengucap salam dan salam atau bertemu, selalu mengingat pada kebaikan, mengunjungi teman yang sedang terkena musibah, membantu teman yang kesusahan, memberi nasihat baik, dan tidak membicarakan aib teman atau saudaranya. Baik, itu tadi sedikit materi pergaulan sehat dan pergaulan tidak sehat dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab. Adakah di sini yang mau bertanya? Bagaimana seseorang dapat dikatakan berada pada pergaulan yang sehat? Baik, adakah lagi yang mau bertanya? Mengapa seseorang bisa terjerumus pergaulan tidak sehat? Baik, untuk pertanyaan yang pertama, untuk pertanyaan dari Baby akan dijawab oleh Dita. Adapun faktor penyebabnya yaitu yang pertama rendahnya mengenal diri, yang kedua rendahnya kesadaran diri remaja terhadap bahaya pergaulan bebas, dan ketiga nilai-nilai keagamaan cenderung kurang, dan keempat gaya hidup yang kurang baik, lima rendahnya taraf pendidikan keluarga, serta enam keadaan lingkungan keluarga. Baik, apakah bisa diterima? Baik, untuk pertanyaan pertama dari Ferry akan dijawab oleh Bayu. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Ayu dari nomor absen 8. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ferry. Jadi untuk jawabannya itu memiliki akhlak yang baik, sopan dan ramah pada orang lain, terutama orang tua, saling menghargai perbedaan yang ada, dan saling memahami satu sama lain. Gimana? Bisa diterima? Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Jadi kesimpulan dari materi yang kami bawakan yaitu kita harus menjauhi pergaulan tidak sehat.
karena itu tidak berguna bagi tubuh kita. Kita harus sering mendekatkan diri kepada Tuhan agar diberikan jalan yang baik. Kami tutup dengan para Sandi,